Jangan lupa klik like, subscribe, dan bunyikan loncengnya. Halo semuanya, jumpa lagi ya. Kali ini kita akan belajar tentang logaritma. Nah, apa itu logaritma? Yuk kita simak. Pada video sebelumnya, kita sudah mempelajari tentang bilangan berpangkat ya. Misalnya 2 pangkat 4, ini sama dengan 16. Nah, duanya ini disebut sebagai basis atau bilangan pokoknya. 4 disebut sebagai eksponen atau pangkatnya, dan 16 ini adalah hasil pemangkatannya ya. Nah, sekarang kalau pertanyaannya dibalik, 2 pangkat berapa sih sama dengan 16? Ya, pasti jawabannya adalah 4. Nah, proses membalik inilah, kebalikan dari operasi inilah dinamakan dengan operasi logaritma. Jadi, operasi logaritma ini adalah mencari pangkatnya ya. Sedangkan bilangan berpangkat ini tadi mencari nilai perpangkatannya. Nah, ini 16 ini adalah nilai perpangkatannya. Dan 4 ini adalah pangkatnya. Jadi, logaritma bisa dikatakan sebagai operasi untuk mencari pangkatnya. Nah, hubungan antara bilangan berpangkat dengan logaritma bisa dituliskan seperti berikut ya. Jadi kalau A pangkat N itu sama dengan X, maka bentuk logaritmanya adalah A log X sama dengan N. Di mana A ini adalah bilangan pokok yang harus positif dan tidak sama dengan 1. Sedangkan X-nya adalah numerus, syaratnya harus bilangan positif. Dan N-nya adalah hasil logaritmanya. Nah, contohnya di sini nyatakan bentuk pangkat berikut ke dalam bentuk logaritma ya. Jadi 9 sama dengan 3 pangkat 2. Nah, bentuk logaritmanya yaitu ini bilangan pokoknya 3 ya, berarti menjadi 3. Bilangan pokok dalam logaritma kita tulis di atasnya ya. 3 log 9 sama dengan 2. Nah, yang B, kalau kita lihat di sini bilangan pokoknya adalah 5, berarti 5, di sini bilangan pokoknya kita tulis untuk logaritma. 5 log 1 per 125 itu sama dengan min 3. Yang kedua, yang sebaliknya nyatakan logaritmanya ke dalam bentuk pangkat ya. Jadi di sini bilangan pokoknya adalah 7, maka bentuk pangkatnya adalah 7 pangkat 2 sama dengan 1 per 49. Yang nomor B, di sini bilangan pokoknya adalah 5, berarti 5 pangkat 3 sama dengan 125. Demikian contoh untuk logaritma ya, bentuk mengubah bentuk dari logaritma ke bentuk pangkat dan sebaliknya. Sifat-sifat logaritma yang pertama adalah A log A sama dengan 1, A log 1 sama dengan 0, log 10 sama dengan 1. Ini berlaku untuk A-nya yang lebih dari 0 ya, atau A bilangan positif, tetapi A-nya tidak sama dengan 1. Nah, contohnya di sini yang pertama adalah A log A sama dengan 1. Misalnya 2 log 2 itu sama dengan 1. Kemudian kalau 3 log 3 sama dengan 1 dan seterusnya. Kemudian kalau A log 1 itu sama dengan 0. Misalnya 2 log 1 sama dengan 0. Kalau 5 log 1 sama dengan 0 dan seterusnya. Sedangkan di sini ada log 10 sama dengan 1. Ini kalau nggak ditulis bilangan pokoknya kan di sini ya harusnya, tetapi nggak ditulis berarti dia 10 log 10. Nah, ini 10 log 10 1 ya. Jadi kalau nggak ditulis, artinya bilangan pokoknya di sini adalah 10. Nah, catatan di sini, kalau misalkan 2 gitu aja ya, artinya dia 2 pangkat 1. Kalau akar 4, ini artinya adalah akar 2 dari 4. Jadi kalau untuk perpangkatan, nggak ditulis pangkatnya, dia artinya 1. Kalau untuk bilangan akar, bentuk akar, nggak ditulis akarnya di sini, berarti dia akar 2. Nah, sedangkan logaritma, kalau nggak ditulis di sini bilangan pokoknya, itu berarti dia 10 ya bilangan pokoknya ya. Nah, itu catatan saja. Sifat yang kedua adalah A log X ditambah A log Y sama dengan A log X kali Y. Jadi di sini bilangan pokoknya harus sama ya.
Jadi A, ini A, maka bisa dibuat kalau bentuk penjumlahan dia menjadi bentuk perkalian. Dengan catatan A bilangan positif dan tidak sama dengan 1, X dan Y-nya adalah bilangan positif dan Y-nya adalah bilangan real ya. Contohnya di sini misalkan 2 log 4 ditambah 2 log 8. Nah, karena di sini bilangan pokoknya sama, maka berlaku sifat 2. Sekali saja ditulis yaitu 2 log, nah ini 4, karena ini penjumlahan berarti 4 kali 8, sehingga bisa kita sederhanakan menjadi 2 log 32. Nah itu sifat 2 ya, contoh sifat 2. Untuk yang sifat yang ketiga, ini mirip dengan yang nomor 2 ya, cuman ini dia pengurangan. Jadi kalau ada A log X dikurangi A log Y, itu berlaku A log X per Y, dengan catatan bilangan pokoknya sama ya. Itu contohnya adalah misalkan dia 2 log 8 dikurangi 2 log 4 itu sama dengan, karena ini bilangan pokoknya udah sama, maka berlaku sifat 3. Sekali aja ditulis bilangan pokoknya 2 log 8 per 4, sehingga menjadi 2 log 8 bagi 4 itu 2. Untuk sifat yang keempat yaitu A log X pangkat N, itu berlaku N kali, ini sebenarnya kali ya, N kali saya kasih titik juga bisa, A log X. Nah, di sini contohnya adalah misalkan dia 5 log 5 pangkat 2. Itu menjadi 2 kali 5 log 5. Nah, ini hasilnya karena dia 5 log 5 ini adalah 1 ya, seperti sifat yang pertama tadi ini sifat yang pertama, sehingga hasilnya adalah 2. Sifat yang kelima yaitu A pangkat M log X pangkat N, itu menjadi N per M kali A log X. Nah, contohnya di sini adalah misalkan 2 pangkat 3 log 4 pangkat 5, itu menjadi N per M berarti 5 per 3 kali 2 log 4. Nah, seperti itu jadinya ya. Jadi menurut sifat 5. Sifat yang keenam yaitu A log X itu sama dengan P log X per P log A. Ini ya, bukan P log X. Atau sama juga dengan 1 per X log A. Contoh di sini adalah misalkan 2 log 3 itu bisa menjadi ini P ini bisa sembarang ya, berapa aja bisa, menyesuaikan tergantung soal ya nanti ya, bebas ya. Jadi misalkan 5, saya ambil 5, jadi 5 log 3 per, di bawahnya juga harus sama, 5 log 2. Atau bisa juga dia 2 log 3 itu menjadi 1 per, dibalik ya, 3 log 2. Nah, seperti itu contohnya ya untuk sifat yang 6. Sifat yang ketujuh yaitu A log X kali X log Y, itu menjadi A log Y. Jadi ini sama di sini ya. Ini X, di sini X, maka dilebur jadi 1 menjadi A log Y. Contohnya misalkan diketahui di sini 2 log 3 kali 3 log 4. Nah, ini sama dengan catatan sama, dia menjadi 2 log 4. Seperti itu ya untuk sifat 7. Sifat yang ke-8 yaitu A pangkat A log X itu sama dengan X ya. Contohnya di sini adalah, ini kalau nggak jelas kelihatan tulisnya ini A pangkat A log X sama dengan X gitu ya. Contohnya misalkan di sini adalah 2 pangkat 2 log 3 itu sama dengan 3. Nah, seperti itu sifat nomor 8. Misalkan di sini nomor 1, tentukan nilai dari 2 log 32. Nah, langsung kita jawab di sini. Nilai dari 2 log 32 itu adalah, ini kita harus ubah dulu bentuk 32 ini menjadi bentuk perpangkatan dengan bilangan pokok 2. Nah, menjadi 2 log
2 pangkat berapa. Kalau misalkan masih bingung ya bisa di sini kita pakai pohon faktor, sama-sama dibagi 2 sehingga dapat 16, bagi 2 dapat 8, bagi 2 dapat 4, bagi 2 dapat 2. Nah ini 2-nya sebanyak 5 kali sehingga menjadi 2 pangkat 5. Kemudian berdasarkan atas sifat 4 ya diuraikan menjadi 5 kali 2 log 2. Nah ini semua adalah menggunakan sifat 4 ya. Kemudian menggunakan sifat 1, yang 2 log 2 nya ini menggunakan sifat 1 ya. Yang menggunakan sifat 1, 2 log 2 itu nilainya adalah 1. Sehingga hasil akhirnya adalah 5 kali 1 yaitu 5. Contoh yang kedua yaitu tentukan nilai dari, misalnya di sini 2 log 16 ditambah 3 log 81 dikurangi 4 log 64. Nah, ini hasil akhirnya berapa? Kita jawab langsung. Kalau kita lihat di sini pada soalnya di sini bilangan pokoknya nggak sama ya, ada 2, 3, dan 4 sehingga tidak bisa kita pakai sifat yang nomor 2 maupun nomor 3. Nah, kalau begitu cara lainnya adalah kita harus cari satu-satu nilainya. Jadi 2 log 16 itu berapa? Nah, ini kita harus uraikan ya, 16-nya ini menjadi bilangan berpangkat dengan bilangan pokoknya adalah 2, yaitu 2 pangkat 4. Nah, dengan sifat 4 berlaku 2 pangkat 4 ini menjadi 4 kali 2 log 2. Hasilnya adalah 4 kali 2 log 2 pakai sifat 1 adalah 1. Sehingga 4 kali 1 sama dengan 4. Kemudian 3 log 81 itu kita uraikan seperti 2 log 16. Jadi bilangan ini 81 dengan bilangan pokoknya adalah 3 pangkat 4. Sama dengan 4 kali 3 log 3 sama dengan 4 kali 1 yaitu 4. Begitu juga dengan 4 log 64. 64 diuraikan menjadi bilangan berpangkat dengan bilangan pokoknya 4 yaitu 4 pangkat 3. Sehingga hasilnya adalah 3 kali 4 log 4 sama dengan 3 kali 1 yaitu 3. Nah dari sini baru kita pakai yang ini ya. Kita ganti itu sehingga 2 log 16 itu adalah 4 yang ini. Kemudian ditambah 3 log 81 itu adalah 4 dikurangi 4 log 64 itu adalah 3 sehingga hasilnya adalah 5. Nah ini hasil akhirnya ya. Contoh yang ketiga, di sini tentukan nilai dari misalnya 2 log 8 ditambah 2 log 4 min 2 log 16 sama dengan berapa? Nah, di sini karena bilangan pokoknya sama, ini beda dengan yang nomor 2. Kalau nomor 2 bilangan pokoknya nggak sama. Kalau bilangan pokoknya ini sama, berarti bisa kita gunakan sifat-sifat yang nomor 2 dan nomor 3 ya. Jadi ini ada penjumlahan, ada pengurangan, kita gabung yang sifat 2 dan 3 ya. Yaitu karena bilangan pokoknya sama sekali ditulis 2 log ini perkalian menjadi 8 kali 4. Nah ini ada pengurangan berarti dibagi 16. Sehingga hasil akhirnya itu adalah 2 log. Nah ini bisa sama-sama dibagi 8 dapat 1, ini dapat 2 menjadi 2 log 4 per 2 yaitu 2 log 4 bagi 2 ya 2. Sehingga 2 log 2 adalah 1. Soal yang keempat yaitu tentukan nilai dari 2 log 25 kali 3 log 8 kali 5 log 9. Nah ini kita gunakan sifat-sifat perkalian ya, tapi di sini kalau kita lihat harusnya di sini ini 25 ya, ini 5 atau ini 3, di sini juga 3. Dan juga ini kalau ini 8, ini harusnya 8 atau ini 5, ini juga 5. Tapi kita nggak bisa menggunakan sifat yang perkalian ya. Oleh karena itu kita harus ubah dulu bentuknya ya. Jadi ubah dulu bentuknya satu-satu. Misalkan di sini dulu 2 log 25 itu sama dengan 2 log 5 pangkat 2 gitu ya. Jadi 25-nya kita ubah menjadi 5 pangkat 2. Kemudian
3 log 8 itu sama dengan 3 log 2 pangkat 3. Kemudian 5 log 9 itu menjadi 5 log 3 pangkat 2. Nah, dari sini baru kita bawa bentuknya ke yang aslinya tadi ya. Sehingga menjadi 2 log 25 itu adalah 2 log 5 pangkat 2 kali 3 log 2 pangkat 3 kali 5 log 3 pangkat 2. Kemudian menggunakan sifat yang keempat menjadi 2 kali 2 log 5 kali yang ini sekarang 3 kali 3 log 2 kali yang ini sekarang 2 kali 5 log 3. Nah, kita kalikan yang ini ya, yang 2 kali 3 kali 2 kali 2 log 5 kali, nah kita kumpulkan ya, yang ada 5 log 3 kali yang terakhir 3 log 2. Nah, kita kumpulkan supaya bisa menggunakan sifat perkaliannya. Kemudian ini menjadi 12 ya. 12 kali, nah ini karena sudah sama, ini juga sudah sama, sehingga tinggal 2 dengan 2, yaitu 2 log 2. Hasil akhirnya adalah 12 kali 1, yaitu 12. Soal nomor 5 adalah jika diketahui 2 log 3 itu A, kemudian 3 log 5 itu B, nyatakan 12 log 30 itu dalam bentuk A dan B. Nah, kita jawab di sini. Soalnya yang ini ya, 12 log 30 ini nyatakan dalam bentuk A dan B. Jadi, kalau kita lihat di sini, kita harus ubah dulu ya. 12 log 30 ini kita harus ubah dulu supaya nanti ada bilangan pokoknya 2 atau 3. Nah, kita coba dengan menggunakan sifat yang ke-6. Jadi 12 log 30 itu sama dengan kita misalkan di sini 3 log 30 per 3 log 12. Nah, ini sebenarnya bilangan pokok 3 ini kita buat, kenapa 3 ini sebenarnya bebas aja ya. Kita misalkan 3 supaya di sini boleh 2, boleh 3. Kita misalkan 3 dulu ya. Kemudian kita uraikan yang 3 log 30 ya. Jadi 3 log 30 itu bisa 30-nya kita uraikan menjadi 6 kali 5 per di sini 3 log 12 itu bisa kita uraikan menjadi 4 kali 3. Nah, ini kita uraikan juga lagi. 3 log 6-nya bisa 2 kali 3 kali 5 per 3 log 4-nya itu bisa 2 kali 2 kali 3. Nah, ini kita uraikan satu-satu ya. Jadi ini bentuk perkaliannya ini menjadi bentuk penjumlahan, yaitu 3 log 2 ditambah 3 log 3 ditambah 3 log 5 per 3 log 2 tambah 3 log 2 ditambah 3 log 3. Nah, di sini saya lanjut. Nah, di sini karena yang diketahui adalah 2 log 3 sama dengan A, sedangkan kita dapatnya 3 log 2. Berdasarkan atas sifat 6, itu 3 log 2 itu bisa menjadi 1 per 2 log 3, gitu ya. Ditambah 3 log 3 ini adalah 1, ditambah 3 log 5 itu adalah B. Ini per, kemudian yang di bawahnya 3 log 2 sama seperti tadi, 1 per 2 log 3 ditambah 1 per, nah ini sama ya, 2 log 3 kemudian ditambah 3 log 3 yaitu 1. Nah, ini sama dengan
1 per 2 log 3 itu adalah A di sini ya. Berarti ini 1 per A ditambah 1 ditambah B per ini 1 per A ditambah 1 per A ditambah 1. Nah, ini kita kalau samakan penyebut dia menjadi penyebutnya jadinya ini per A ya. Jadi 1 tambah A tambah AB per A ini per gitu ya. Jadinya 1 tambah 1 tambah A per A. Nah, ini bisa kita coret A-nya. Tinggal 1 tambah A tambah AB per 1 tambah 1 2 ya. 2 tambah A. Atau bisa juga sih ditulis AB tambah A tambah 1 per A tambah 2. Nah, ini sama. Sampai di situ.